Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, masih di Dewan Pandit Indonesia. Kalau biasanya kan coach ini terkenal dengan kata-katanya selesai itu Madrid. Iya. Ya, tapi kayaknya semalam nggak selesai itu Madrid tuh. Menang ya Madrid ya. Menang. Walaupun emang Atalanta kalau kita lihat semalam memang merepotkan gitu. Tapi akhirnya Mbappe dan kawan-kawan ini bisa melibas Atalanta nih Bang Dias. Ya, gue pengen nanya ke Coach dan juga Mas Haryo gitu ya. Ini salah satu lagi, kalau tadi sebelumnya Chelsea dan juga Spurs ya pasti Coach nggak suka dan rival menurut Coach karena Coach dukungnya Arsenal. Pun Madrid yang nggak mungkin Coach suka. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu kan. Nah Coach, tapi gue pengen tahu dari lo sebagai pandit melihat kemenangan dari Real Madrid nih gimana? Karena Atalanta kan di Liga Italia superior banget juga gitu secara permainan dan juga hasil. Enggak, kalian itu apa ya? Itu tetap Serie A gitu loh. Kualitasnya kan so-so aja. Dan lu ketemu Madrid yang penuh dengan bintang, Ya. terutama di depannya. Jadi kalau Madrid menang sih bukan hal yang aneh gue bilang dari Atalanta. Atalanta menang ya karena sisanya juga Juve nggak perform, Inter ups and down, Italia lagi drop, makanya Atalanta bisa di atas. Napoli yang awal-awal naik-naik pun mulai turun. Ya. Jadi memang persaingan lebih ketat di Serie A karena banyak. Tapi kalau lu bicara soal Madrid ya yang menang kan kualitas. Kualitas yang berbicara sini Lu lihat, persen to persen. lu lihat expected goal lebih gede Atalanta, but they can kill the game. Yang unik karena mereka punya pemain yang berkualitas. Ya. Walaupun kalau lihat sekali lagi gue nggak nonton, big chance miss 4. Nah ini juga menunjukkan Madrid yang sekarang, yang masih karatan, ya kan? Ya. Iya. Ya walaupun kipernya bagus sih kemarin Atalanta, tendangan-tendangan Mbappe ada 2 apa 3 ya yang ditepis sama dia, Rodrigo sekali. Kalau kita bicara form ya kemarin Atalanta memang layak untuk PD juga kan 10 pertandingan nggak pernah kalah tuh. Iya. Dia makanya dia ada di puncak Tapi klasmen. levelnya tetap Serie A. Serie A. Betul, Ya. dengan kombinasi antara main di Champions sama di itu, Oke. 10 pertandingan mereka nggak pernah kalah. Artinya ya mereka doing something yang lumayan lah untuk bisa ini dan beberapa pemain bisa perform bagus gitu. Ya cuman ya lu nggak pernah bisa coret Madrid kan, sejelek-jeleknya mereka main ya tetap Still aja Madrid. still Madrid. Apalagi DNA Champions League-nya kan itu juga nggak bisa ada dipungkiri. DNA, nggak ada. Oh nggak bisa coach itu, kalau menurut gua tetap ada gitu, ada darahnya Nggak, gitu nggak, coach. nggak. Ada tuh di nyawa serahnya. Eropa. Lu lihat DNA AC Milan kan dapat 7 juga. Mana AC Milan DNA? Ya lagi hilang. DNA kan kadang generasi ke 1, 2, 3 hilang dulu, 2 generasi ntar balik lagi. DNA baru sahih kalau kualitasnya juga bagus. Nah, ya, terbukti di Madrid. Iya, Iya. kalau kualitas lo jelek ngandelin DNA doang ya nggak bisa juga. DNA Nottingham Forest. 2 kali menang. Dua Ya, kali loh. nah, nggak ada yang ada DNA Eropa tuh Iya. Madrid, Glasgow Celtic, Liverpool. Glasgow Celtic gitu. Emang Liverpool berapa kali menang? 6. 6. Iya, tapi 9, maksudnya 7. tadi yang Mas Raul bilang 30 tahun gak juara tapi di Champions League ada Iya. aja yang masuk perempat Iya, final iya, lah, iya, semifinal lah iya, tuh. iya, Nyampe aja gitu itunya tuh. Gitu. Nah, Madrid dengan Bellingham, Vini dan Mbappe ngegolin, gue pengen tahu dari kepercayaan diri Mbappe deh, coach. Enggak, ini kan kembali terakhir dia ngegolin juga. Ini kan masalah Di konsistensi. Girona ya. Iya. Kan masalah konsistensi lagi. Apa yang bikin Mbappe di Madrid kelihatan Gue nggak apa? ngelihat dia dalam waktu dekat happy. Ah iya, kehappyannya apa framing media doang sih yang bikin dia kelihatan? Enggak. Kemarin sampai bikin Dia minta sendiri maaf kan di bilang kok. instastory-nya. Oh iya. Bahwa dia ya satu pemain udah mengutarakan ya gue lebih bagus main di sayap kiri. Itu kan menunjukkan secara halus bahwa dia nggak happy sebagai striker. Nggak cocok dengan pelatih tuh ya, udah ada Ya, ituan lagi. ada beberapa itulah gesture kayak terakhir kan ada di ruang lorong dia ngobrol sama Bellingham, dicuekin sama Bellingham. Terus ada satu lagi si Mbappe di sayap coba shooting terus nggak dapet. Bellingham kelihatan kesel. Bellingham kelihatan kesel. Nah, hal kayak gini cuman bisa hilang kalau Mbappe every match cetak gol. Ya, Dan Madrid menang terus. dan itu baru dibuktiin sama dia. Iya. Tapi kalau udah mulai nggak menang, nggak usah kalah, seri aja, udah mulai saling nyalain kayak gitu. Oke. Itu artinya emang
ini tim masih belum solid. Oke, gue pengen nanya ke Mas Aryo yang udah puluhan tahun di industri jurnalis gitu ya Mas Aryo ya. Itu yang tadi Coach bilang kan juga ternyata potongan tuh yang di lorong. Sebelumnya ada potongan ngobrol ternyata sama Bellingham. Ya kan? Nah, gue pengen tahu framing media gimana sih dengan Mbappe. Dia tahu nih Mbappe nih golden tema nih kalau gue angkat gitu. Bakalan baca nih banyak orang apa segala macam, itu juga bikin dia kepercayaan dirinya gimana gitu. Dan pasti kan begitu ngelihat goyang Madridnya kan, wah kita tambahin terus nih, Iya. kita tambahin terus buat dia nggak cepet nyetel. Kan yang jadi masalah Madrid kan dia belum nyetel di posisi tengah, itu kan yang jadi masalah kan. Dia memang suka dari kiri dan lebih bagus dari kiri memang selama hidupnya bermain dia kan di situ. Iya. Cuman kan lu nggak mungkin ngorbanin Vini gitu kan. Vini ya di Madrid udah berapa tahun terbukti di situ memang tempatnya dia gitu kan. Dan dia selalu ngebuktiin setiap musim ya dia selalu bisa kontribut optimal lah di posisi itu gitu. Ya mau nggak mau memang Mbappe yang ke tengah. Sampai si Benzema kan juga bilang, udah lah lu nggak usah banyak cincong, lu coba main bagus di posisi tengah ini, udah lu jalanin itu aja. Dibilangin Itu senior yang nih. itu yang dijalanin sama Benzema di Madrid. Iya. Kurang apa dia menekan egonya untuk bisa menjadi team player kan, sehingga Madrid bisa dapat piala begitu banyak ya karena Benzema menekan egonya untuk menjadi team player, Iya. menjadi supplier buat dari zaman era sebelum Ronaldo, bareng Ronaldo, setelah nggak ada Ronaldo, dia selalu bisa ngebuktiin itu karena dia bisa menekan egonya. Nah ini kan gua rasa masalah itu yang belum bisa di-solve sama Mbappe. Apa berarti egonya dia? Ya egonya dia Atau pasti ketidakcocokan dengan pelatih? Apa dengan pemain CBC. yang lebih ketara kalau dari lebih ke Tiga-tiganya bisa. tiga-tiganya ada porsinya, cuman lebih ke egoisan dia. Dia kan selalu bisa mencoba untuk ketika gue dribbling, gue ngadep gawang, ya pasti produknya gue harus Gua nendang, juga, gue harus nendang. Itu kan yang Dia tuh selalu begitu. Iya. Di PSG begitu, di timnas Prancis begitu. Cuman yang lain nggak berani ngomong. Lu masuk Madrid, di mana yang lain juga bintang. Jadi kalau gitu, kalau nggak masuk, dihantam. ya dan dia baru dapat di itu PSG Madrid. ya, Iya. dia kan sebetulnya ada Neymar, ada Messi juga, tapi kan dia orang Prancis, jadi Iya. dia ada privilege lebih lah. Iya. Di PSG pun egois ya. Egois juga kelihatan dan lagi apalagi Argentina juara dunia, makin orang lebih ke Mbappe lagi kan, Iya. nggak mau ke Messi ya. Akhirnya makanya Messinya yang out gitu. Ya di sini kalau menurut gua ya lebih ke kapan ego dia tuh bisa turun. Kalau kemarin kan juga ada tuh dia lari berdua sama Vini, lo bisa oper ke Vini sebetulnya, tapi dia tembak juga. Tembaknya shots juga sih, bagus juga, ke tepi sama kiper gitu. Tapi kalau lo shoot kan mungkin ada opsi lain. Ya dia kan emang nature-nya Mbappe, gue lihat sih emang selalu begitu. Dia mau giring bola, Emang giring bola. egois. Emang egois. Gue yang harus ngegolin gitu. Cuman kalau dia itu menjadi gol kan nggak masalah sebetulnya. Tapi masalahnya nggak jadi Masalahnya gol. nggak jadi gol. Ada nggak sih peran dari Ancelotti yang biar si Mbappe ini egonya bisa menurun gitu? Kagak ada. Kenapa, Coach? Ancelotti itu perannya minim, sangat minim. Oh iya, apa ya? Kenapa lo Man bisa bilang manajemennya. gitu? Kenapa lo bisa bilang Memang Ancelotti kelihatan perannya di minim? kelihatan di lapangan apa yang dia lakukan atau apa, gue nggak ngelihat ada perubahan. Ibarat Haryo ganti Ancelotti akan gitu-gitu juga mainnya. Gila pak. Lucu banget Ini pelatih sangat overrated. Mas Aryo Gua ganti bilang. Ancelotti. Ini sangat overrated pelatih ini dan terbukti kok berapa kali Madrid stuck dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kuncinya kalau di Madrid siapa yang didengerin? Nggak Kalau ada, Ancelottinya nggak bisa didengerin. Didengerin tapi dia nggak bisa buat banyak perubahan. Tapi untuk saat ini orang yang bisa ngomong sama Mbappe ya cuma Ancelotti. Iya karena dia mau Iya, pelatihnya. dia pelatih Iya. dan terbukti berapa kali timnya pasti kan Ancelotti yang bisa solve itu kan. Ada banyak friksi dengan pemain tapi tanpa tanpa membuat kegaduhan tetap jalan. Madrid kan Ancelotti kan tipenya seperti itu. Iya, iya. Jarang sekali dia yang konfrontasi di sini lalu keluar di media seperti apa, tapi beres aja urusan di Madrid. Nah, Ancelotti gua rasa dia bisa melakukan itu terhadap Mbappe, cuman berapa lama yang dibutuhkan Mbappe untuk melakukan itu. Kalau kita ngelihat komposisi kan ini kan semua pemain coba dia putar-putar karena cedera juga. Masalah Mbappe belum selesai. Masalah cedera datang. Ketika Mbappe nggak perform, harusnya kan ada Vini, ada Rodrigo. Rodrigo nggak bisa main cedera. Vini nggak bisa main cedera. Belum lini belakang, belum Tapi lini tengah. cedera kan dialami oleh banyak klub, Oleh bukan semua Madrid orang. doang. Betul. Emang Barca Betul kurang juga. cedera apa? Betul, cuman kan pemain-pemain yang menggantikan mereka kan sebetulnya bukan pemain-pemain kapasitas starter gitu kan. Iya. Lo bicara Brahim Diaz, lo bicara Ceballos,
Lo bicara Fran Garcia di Lu posisi masih kiri. punya Hendrik sama Arda Güler yang di Nah, Hendrik juga egoisnya sama tuh. akhirnya kan mulai didatengin dengan banyak bombari. akhirnya kan mulai dicoba Arda Güler di beberapa pertandingan. Oke, oh ternyata dia bisa nih dimainin pertandingan kedua bagus. Ketiga ternyata nggak bisa konsisten, turun. Makanya diganti lagi. Dia lebih cocok di mana sih? Akhirnya dia coba di sayap kanan. Valverde pun seperti itu, dipindahin di sini, pindahin di situ. Dia kan mencoba segala macam meracikan untuk membuat tim ini paling nggak bisa tampil Ya, konsisten karena dulu dia lah. nggak punya kapasitas untuk tahu ngelihat kualitas semuanya, Ancelotti. dicoba-coba terus. Iyalah. Berarti gini, kalau Nggak, Amin sama Valverde berapa tahun dia sama Valverde? Masa lu nggak tahu kualitas semua? Iya, nggak tahu dia. Gua sama kakek cuma 9 hari. Sama Gua Bule. bisa bantai itu Iya, Bule di mana, 3 Bule? tim Portugal. Si Bule bagusnya di mana, Bule? Bule Heeh. itu punya visi, Nah, tapi dia agak slow. iya, lambat Kita Coach, ya. manfaatkan visinya. Badannya kurang mundur. Gue punya Iya kan lu bilang kemarin. gue punya satu center back. Heeh. Dia itu kayak hidup di dunia sendiri. Oh. Jadi gua nggak kasih banyak job. Job lu adalah nahan lawan kalau yang datang. Udah, that's it. Kalau kita menyerang mereka bertahan. Center back satunya agak gue suruh ke depan, Yeah. bukan si Nizam. Tapi dia bagus. Nah, kita manfaatkan itu. Jangan terlalu disuruh ini itu karena dia nggak sanggup. Berarti Kak Ancelotti butuh bertahun-tahun belum kenal pemainnya. Lu berapa Ya kan lama lucu. sama teman-teman? 9 hari. 9 hari. Lo udah tahu Bule kurang mundur. Iya. Bule badannya kurang mundur jadi nggak nyampe. Bolanya nggak nyampe. Iya, gue lihat. Habis itu nyampe. Nyampe Karena dia karena belajar. badannya mundur. Iya. Iya. Nyampe. Itu tugas pelatih. Nah, Mbappe nih nggak bisa Valverde ngelihat kalau nggak dapet. Lu udah berapa tahun sama Valverde, masa lu nggak tahu posisinya di mana? Come on. Itu. Dan nggak, Haryo bener. Iya. Dicoba terus di mana-mana. Ya karena dia harus ngeganjel Iya. di belakang ketika habis. Cuma ini udah yang biasa ngegantiin pemain back. Cuma ini Dia beli Tchouaméni sama Kamavinga. Kamavinga Iya untuk gue flop Kamavinga dua-dua cedera. itu. Cuma ini di posisi itu ya dia kan menggantikan juga. Alaba nggak ada di situ, dia cuma harus berpasangan dengan Rudiger. Ketika nggak ada cuma ini siapa? Ya udah Valverde yang punya ya jadi defensif. tugas dia cuma geser-geser pemain aja. Kalau nggak jalan geser lagi, nggak jalan geser lagi. Dan yang penting ada diisi aja, bukan tahu Iya. potensi terbaik Iya, di iya, situ iya, ya. iya. Iya, Tapi bener itu kalau sih. lo bicara Ancelotti lo harus lihat dia di akhir musim. Kan selalu begitu kan? Ada pialanya Lo, ya. lo iya. bicarain Ancelotti segala macem. Tapi Everton Enggak, kagak sih. Iya, exactly. Ya, lo bandingin sama Everton, siapa yang sukses sama Karena Everton? Calvert Lewin kurang mundur. Makanya gue bilang kalau dia juara wajar aja. Justru kalau tahun ini Barca yang juara ekstra stupid. Iya. Barca nggak punya duit, nggak bisa beli apa-apa, cedera banyak juga. Pemain-pemain muda Iya, dipaksa pemain pun tampil. dipaksa tampil. Lu dengan begitu banyak bintang lu nggak juara, lu yang bodoh. Iya. Ya, makanya juara nanti Madrid. Belum tentu. Nah, menurut Jebretim Belum siapa tentu yang lah. juara? Diam-diam Atletico malah. Iya. Konsisten. Poinnya jaraknya 1 poin 1 poin. Even kalau ATM yang juara, yang stupid Madrid, Madrid bukan tentu. Barca. Oke, tapi itu menurut Coach Yasin, Jebretim boleh nggak setuju ya? Iya. Yang nggak setuju paling fans Madrid doang. Tapi kalau kita lihat ada juga Inter Milan yang semalam sangat-sangat susah untuk lepas dari gempuran dari Leverkusen. Iya. Sampai akhirnya Leverkusen ini bisa memenangkan pertandingan gitu kan. Kita Ya, kembali Serie A. Serie A yang tadi Coach bilang ya. Gue di offside dia bilang sama Panji kan fans Inter kan. Iya. Siapa yang menang? Gue bilang bisa jadi muncul Leverkusen karena Leverkusen menang dari sisi taktikal. Gue bilang gitu. Match ini jadi gue itu berapanya capek banget. Sampai untuk member biasanya Champions League gue ada live comment kan. Kemarin enggak, hari ini enggak. Kemarin gue tidur jam 12, bangun jam 6 pagi, gue nggak nonton nothing. Jet lag kali lu. Gue tidur 1 jam dari jam 1 sampai jam 11 malam gue sampai rumah. Jadi makan langsung gue tepar. Oh, lu main padel soalnya kemarin. Iya, ya. pedal. Gue meeting, gue meeting. Malamnya main. Endingnya padel. Iya. Mainnya cuma 3 match, 2 match. Tapi Habis karena itu. nggak sebegitu menarik berarti pertandingan ini untuk Koci atau Enggak, gue terlalu body gue udah nggak tahan lagi. Jadi gue tepar. Malam ini gue juga nggak kasih live comment karena gue butuh istirahat. ya secara ini pancingan Koci kalau ada brand yang buat kekuatan badan masuk ya. Iya nggak Coach? Gue nggak perlu mancing brand, Iya, brand yang mancing. brand yang datang. Iya, yang penting tapi bule udah agak mundur. Hari Sabtu gue ke Solo, hari Jumat gue ke Solo. Ketemu ya. Ya. Ajak ke sini dong Coach beberapa Bule kalau nanti sempet. dia nanti akan ke
Januari akan ikut training camp di Portugal lagi. Keren. Jadi ada beberapa yang diterusin di Portugal. Ya, Salah satunya bule. salah satu bulan. Koci ke Portugal nih. Kita tunggu. Enggak, gue Jebret. enggak. Oh, lu enggak ikut? Gue enggak ikut karena ini training camp, Oh. bukan tanding. Training camp terus mereka balik, mereka akan sekolah di sana. Bis, mantep ya. Hai. Koci sama kemarin apa namanya KKS. KKS. Korea Seleção. Asik. Iya Kita kan? juga punya. Kita kan juga sama Tranmere kemarin Bang 2 Valen orang. kemarin kan 2 orang ya. Yoi, akhir musim pas Liverpool juara berangkat kita coach. Ya, Iya, ya, amin ya berangkat. Gue nggak perlu ke Liverpool dulu aja. Kok lu bilang Liverpool emang Liverpool yang juara? Enggak. Ya ada. Kan bilang Tranmere. Tranmere kan deket Liverpool. Oh iya benar. Tranmere kan bekasinya Liverpool. Jangan ngeles, jangan melintir. Iya benar. Gue nggak kepancing. Gue kira lu udah setuju Liverpool juara, jadi lu berangkat. Siap-siap berangkat enggak. nih kita. Iya. Enggak, topiknya Tranmere. Jadi Yes. Tranmere itu bekasi yang Liverpool, jadi lu akan ke Liverpool. Nyebrang kali, Nyebrang kali. ya. Dikit Mas Aryo, Inter tadi bahasan dikit. Gue nggak ngerti apa Simone Inzaghi nyimpen pemain karena Di Marco di kiri nggak dimainin, Carlos main jauh, nggak punya apa yang biasa ditunjukin sama Di Marco di situ nggak kelihatan. Barella juga disimpan, Lautaro Martinez juga disimpan. Barella yang sebelumnya tampil bagus banget Iya, di Serie A. makanya gue bilang nih ya kayak mereka puas dengan imbang tampil di situ. Dari sisi sengatan sama sekali kita nggak ngelihat Inter bisa ngasih Nol on target loh. shots on targetnya nol. Lu ngeliat emang sepanjang permainan Leverkusen semua yang bikin peluang. Ya Sommer yang nepis lah, ya ketepis back dari Inter. Ya Leverkusen emang kualitinya kan ada. Kita bicara tim yang ya musim lalu luar biasa, musim ini agak turun naik, tapi tetap aja pemain-pemainnya kan tetap berkualitas, tetap solid. Pelatih juga lagi oke secara strategi ya, cocok Iya. lah ya strategi yang dikasih. Iya, jadi ya kalau dengan komposisi start kayak gitu ya wajar sih mereka diacak-acak kemarin sama Leverkusen. Emang layak menang Walaupun ya, skornya sulit juga untuk bisa cetak gol ya. Baru Ya. menit terakhir ada scrimmage depan gawang dimanfaatin untuk menjadi gol. Ya tapi akhirnya ini Karena adalah- di akhir pekan dia ketemu Lazio, Betul. si Inter. Apakah nyimpen buat itu ya gue nggak tahu dan juga. Inter Lazio kan wah prestisnya luar biasa di Italia nih itu kan, perangnya nih kenceng juga, jadi mungkin nahan pemain untuk di situ. Tapi balik lagi akhirnya kualitas yang membuktikan dengan kemenangannya Leverkusen ya coach ya. Lo jadinya ya udah ya hasilnya emang layak didapatkan. Kayak nggak fair gitu kalau seri dengan permainan yang kemarin antara Inter sama Leverkusen jadinya. Ya emang layak menang Leverkusen karena mereka betul-betul megang possession abis-abisan, nyerang abis-abisan dari semua lini. Terpaksa Internya mainnya lebih mundur, shotsnya juga banyak ditepis sama Sommer. Jadi emang kayak one way traffic kemarin. Inter sama sekali nggak bisa keluar dari permainan, nggak bisa. Leverkusen nyetak peluang. kalah lawan Liverpool ya? 4-0 Iya, ya. 4-0 Iya. di Bener-bener Anfield. dibantai ya. Iya, Xabi Alonso nggak enak. Iya, naik turun. Naik turun. performance-nya. Oke, tapi kalau gue sedikit coach dari lo lihat Alonso dengan Bayer Leverkusen ini sejauh mana dia di Champions League di musim Nggak ini? jauh-jauh amat. 8 besar? 8 besar maksimal Ya lah. tergantung drawing lah. Iya ya, nanti karena kan Ya, drawing kalau dia- drawingnya gampang bisa aja masuk perempat final. di atau apa. sistem yang sekarang jadi kayak Cuman ini bukan tim yang bisa masuk semifinal. nggak sampai sejauh itu ya. Karena secara tambahan pemain nggak terlalu banyak ya di musim ini ya Leverkusen. Sama ya kan. Nggak cuma nambah 1 ya kalau nggak salah. Nambah 1 terus ya final Liga Eropa aja lo ketemu Iya. Atalanta mentok kan. Iya. Dengan gaya Italinya begitu Iya. lo nggak bisa crack itu kan. Padahal lo sepanjang musim kayaknya bakal juara lah ini Iya. ketika ketemu Atalanta gitu. Ternyata lo nggak bisa juga. Ternyata lo butuh pengalaman. Gasperini jauh lebih pengalaman dalam handle pertandingan-pertandingan seperti itu. Nah, Xabi ya harus lebih belajar. Mungkin nggak di tahun pertama, nggak di tahun kedua, baru di tahun ketiga gitulah. Baru dia bisa mungkin tahu celahnya gimana untuk bisa tampil di Continental. Alright. Oke, jadi gimana Jebret Tim? Apakah nanti di Champions League ini bakal ada banyak kejutan dari tim-tim lain juga? Dan yang pasti besok jangan lupa untuk nonton live reaction Timnas Indonesia di ASEAN Championships ketika Indonesia menghadapi Laos besok di Jebret Media TV pastinya. Nanti juga kita akan bahas lah, ada bahas timnas ya. Betul. Tapi ntar ya. Tapi jangan lupa juga ada di juara 2 nih 15 Desember 2024 menampilkan nggak cuman atlet, nggak cuman mantan atlet, tapi ada pengusaha juga, ada selebritas juga yang ada di situ. Dan pertandingan-pertandingannya juga menarik-menarik banget nih, double
di pedal. Wih, gokil ya. Asik. Double di pedal. Coach Justin tadi latihan sekali langsung ketemu chemistry sama partnernya. Ya, Coach, lo posisi. Kalau ketawa. Dia udah bilang Iya. lu akan banyak lari pas Iya, pertandingan. udah. Dia udah ngomong gitu. Udah posisi udah lo udah ngatur dong. Iyalah. Coach, tolong jebret jebret Coach mic up sama kayak ngelatih. Jadi lu pakai mikrofon. Oke. Main ya. Pakai mikrofon. Iya dong, Pakai kayak dong. lo ngelatih kemarin. Iya enggak? Jadi suaranya kedengeran. Iya, jadi suara kedengeran. Kedengaran ke penonton bukan ke lawan kan? Iya, ke penonton. Nanti strategi gue keluar, Ray. Ini kan kita Takutnya- bicara strategi. Lo sama siapa? Gio kan? Sama Gio. Gio, badan lo kurang mundur. Iya. Makanya bola lo nggak nyampe. Oke, habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana ya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.